Shalom, selamat tahun baru untuk semua jemaat Tuhan. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur hari ini hari yang penuh sukacita bagi kami semua. Hari di mana kami melangkah dengan semangat dan juga pengharapan yang baru di tahun yang baru. Karena hanya oleh anugerah Tuhan saja kami akhirnya boleh melangkahkan kaki kami di tahun 2024. Oleh karena itu di hari pertama di tahun 2024 ini Tuhan, kami rindu untuk menerima pesan Tuhan yang spesifik bagi kami sebagai pegangan untuk kami melangkah di tahun yang baru ini. Allah Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu dan juga urapi tayangan khotbah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kesetiaan Tuhan di Setiap Musim Kehidupan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Sama-sama katakan, besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan Tuhan bagi kita. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Saudara, ada satu hal yang menarik dari dua ayat yang kita baca ini. Nah, yang pertama ada pada ayat yang ke-22, yaitu dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita semua tahu bahwa Allah itu adalah kasih, God is love. Dan kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, God is faithful. Tetapi kemudian dua kata ini dirangkaikan menjadi satu. Tidak cukup hanya dengan kasih, tetapi ada kata setia. Tidak cukup hanya dengan kata setia, tetapi juga ada kata kasih, saudara. Nah, kata kasih saya sempat sedikit melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata kasih itu artinya perasaan sayang yang berlebih-lebihan. Tahukah saudara bahwa Tuhan sangat menyayangi kita, saudara. Menyayangi kita dengan sangat luar biasa. Kasih Tuhan for torang itu tak buang-buang, saudara. Coba bilang sebelah-sebelah, bilang Tuhan sayang pangana sampai tak buang-buang. Itulah kasih Tuhan, saudara. Kalau saya bisa pinjam istilah anak-anak muda zaman sekarang yang lagi pacaran, Tuhan itu terbucin-bucin banget sama kita, saudara. Kasihnya itu, rasa sayangnya itu begitu luar biasa. That is love. Itulah kasih, itulah agape yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Tetapi tidak cukup hanya kata kasih, tetapi juga setia. Setia itu artinya konsisten. Setia itu artinya tetap pada prinsip. Dan itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sekali Dia mengasihi kita dengan rasa sayang yang berlebih-lebihan, saudara, maka itu tetap Dia pegang. Firman Tuhan berkata, Yeremia 31 ayat 3, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, eternal love. Tuhan begitu sangat-sangat menyayangi kita, saudara, dengan begitu luar biasa. Dan saya percaya hanya oleh kasih yang luar biasa itu akhirnya finally kita boleh berada di tahun 2024. Lalu kemudian ditegaskan lagi, dan ini hal menarik kedua yang saya lihat dari dua ayat ini. Ayat 23 dikatakan bahwa kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu there are new every morning, selalu baru setiap pagi. Tuhan tidak pernah kekurangan stok, kehabisan stok kasih dan kesetiaannya bagi kita. Bahkan ditegaskan sekali lagi, dibilang besar kesetiaan Tuhan. Oh, luar biasa. Great is thy faithfulness. Besar kesetiaan Tuhan bagi kita. Dan kesetiaan itulah yang telah membawa kita ada di tahun 2024. Tetapi jangan salah, saudara, ya. Jangan merasa bahwa seolah-olah, oh karena Tuhan sayang kepada saya, karena Tuhan kok terbucin-bucin patorang, dan kemudian Tuhan telah menyatakan kesetiaan yang luar biasa. Jadi biar jo kita hidup dalam dosa, biar jo kita tidak taat, biar jo kita tidak sungguh-sungguh, biar jo kita setengah-setengah, Tuhan kok juga tetap sayang pada kita. Bukankah ada bagian lain firman Tuhan berkata bahwa jika kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Oh saudara, tetapi ingat satu hal, firman Tuhan juga berkata Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau kita menabur ketidaksetiaan kepada Tuhan, maka kita juga akan menuai hal yang sama. Jadi memang Tuhan itu sayang kepada kita dengan luar biasa. Tuhan itu setia kepada kita. He is faithful because who He is. Dia setia kepada kita karena memang Dia setia, bukan karena kita, saudara. Tetapi jangan salah, bukan berarti Tuhan bisa dipermainkan oleh ketidaktaatan kita. Memang kesetiaan Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh ketidaksetiaan kita, ketidaksetiaan manusia. Namun berkat dari kesetiaan Allah hanya dapat dialami, sekali lagi, berkat dari kesetiaan Allah. Jadi memang kesetiaan Allah, kesetiaan Tuhan itu nggak ngaruh, nggak ngefek daripada ketidaksetiaan, ketidaktaatan kita. Tapi yang akan ngalami
berkat, blessing daripada kesetiaan Allah hanya orang-orang yang setia kepadanya. Mazmur 103, 17-18 menegaskan ini, saudara. Dikatakan demikian. Tetapi kasih setia Tuhan dari kekal sampai kekal, from eternity to eternity, tak terbatas atas orang-orang yang takut akan Dia. Nah, saya mau tanya saudara, saudara hidup takut akan Tuhan enggak? Saya mau tanya, apakah semua orang Kristen di dunia ini takut akan Tuhan? Apakah semua orang Kristen di Manado takut akan Tuhan? Apakah semua jemaat GBI Petra takut akan Tuhan? Nah, Anda sendiri yang menjawab, saudara. Nah, dikatakan bahwa memang betul Tuhan itu setia karena memang Dia setia. Dan kesalahan, kekeliruan, kelalaian, kegagalan kita tidak akan mempengaruhi kasih setianya buat kita. Tetapi yang akan mengalami berkat, manfaat, benefit daripada kasih setia Tuhan itu ditegaskan sekali di dalam ayat ini. Dikatakan apa? Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya hanya atas orang-orang yang takut akan Dia. 18 ditekankan lebih lagi, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Itu artinya kesetiaan, dan yang ingat untuk melakukan titahnya, yang taat. Jadi saudara, kalau kita mau betul-betul ngalami kasih setia Tuhan, kita butuh kasih setia Tuhan untuk melangkah di tahun 2024 ini. Ya kita harus setia sama Tuhan juga. Coba tengok sebelah dan bilang, torang harus setia. Coba balas sekarang pada dia, bilang, torang harus taat. Karena itu saudara, adalah syarat untuk kita ngalami berjalan dalam kesetiaan dan kasih-Nya di tahun 2024 ini. Nah, apa saja berkat daripada kesetiaan Allah, kesetiaan Tuhan kalau kita sungguh-sungguh setia dan taat kepadanya, saudara? Yang pertama, berkat dari kesetiaan Tuhan adalah kita dapat melihat solusi di setiap masalah. Kita dapat melihat solusi di setiap masalah. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kata pencobaan dalam bahasa Ibrani nagah, artinya ujian. Jadi ayat ini bisa berbunyi begini, ujian-ujian yang kamu alami ialah ujian-ujian biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab, sama-sama baca, sama-sama katakan, sebab Allah setia, dan karena Dia setia, maka Dia tidak akan membiarkan kamu diuji melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu diuji, karena Dia setia, karena Tuhan setia, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa? Solusi, sehingga kamu dapat menanggung setiap pergumulan yang datang. Saudara, iblis sedang mengirim, saudara, satu virus dalam kehidupan anak-anak Tuhan hari ini. Virus itu bernama I don't know what to do. Saya nggak tahu lagi mau bikin apa, saudara. Iblis sedang mengirim roh kebingungan supaya kita terus ada pada stagnasi, jalan buntu, nggak tahu mau bikin apa. Akhirnya hidup itu nggak ada progres, hidup itu nggak ada kemajuan apa-apa. Karena kita, saudara, sudah nggak tahu lagi, buntu, saudara, nggak tahu mau melakukan apa. Nah, itu sebetulnya adalah virus daripada iblis untuk melumpuhkan kita, saudara. Tapi kita percaya bahwa kalau kita betul-betul taat dan setia pada Tuhan, Dia nyatakan kesetiaannya kepada kita. Kita bisa lihat apa? Solusi. Kita bisa lihat jalan keluar, way out dari semua problem hidup kita. Yang kedua, apa berkat kesetiaan Tuhan? Yang kedua adalah kita bisa mengalami janji Tuhan itu digenapi. Kita bisa mengalami janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. 1 Tesalonika 5 yang ke-24 bilang begini, Tuhan, Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga akan menggenapinya. Apa yang akan digenapi? Janji firman-Nya bagi setiap kita. Saudara, waktu mempersiapkan khotbah ini, Tuhan taruh kata-kata yang merema di dalam diri saya, saudara. Kata-kata ini seperti ini, ada waktunya kita harus bersabar, menabur, menanti. Tapi ada waktunya juga kita akan melihat janji-janji Tuhan itu tergenapi, menjadi nyata, menjadi realita di dalam hidup kita. Ada sekian lama kan Tuhan uji kita kesabaran, kita harus menunggu kapan Tuhan mau nyatakan mujizat, kapan Tuhan mau tolong Pak kita, kapan dan itu firman yang selama ini kita pegang, kita percaya mau terjadi dalam kita hidup. Nah, saudara, itu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita harus bersabar. Makanya kan firman Tuhan berkata apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan itu kan berarti masih berharap, belum dapat. Lalu kemudian disuruh apa? Sabar dalam kesesakan.
Kita disuruh apa? Sabar. Bahkan firman Tuhan berkata, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Lalu kemudian apa? Bertekun dalam doa. Itulah saat dimana kita harus menanti, menunggu, menabur kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan seperti itu. Satu waktu kita akan melihat janji Tuhan itu tergenapi, terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa masa-masa penantian kita menjadi sesuatu yang nyata, di mana Tuhan menggenapi janjinya. Mazmur 46 ayat yang kedua bilang begini, saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sama-sama baca, sangat terbukti. Nah, saudara, kalau misalnya ada orang berjanji kepada kita sesuatu janji, dan kemudian dia menepatinya, kita akan bilang sama orang itu, wah, sudah terbukti ya bahwa perkataanmu tidak bohong, kau tidak berdusta, karena kau sudah lakukan, sudah terbukti. Nah, Allah bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, dan sebagai penolong dalam kesesakan. Sudah terbukti, bahkan bukan cuma sudah, sangat terbukti. Bukankah kita sudah lihat sepanjang 2023, kapan sih Tuhan tidak tolong kita, saudara? Kapan Tuhan tidak bela kita? Kapan Tuhan tidak dengar doa kita? Kapan Tuhan tidak tunjukkan mujizat buat kita? Kita semua sudah mengalami sepanjang 2023 luar biasa pembelaan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan. Betul atau benar, saudara? Amin. Kita sudah lihat sendiri hidup kita itu melangkah hari demi hari di tahun 2023 itu dari mujizat kepada mujizat, saudara. Saya saja kalau ingat-ingat, saudara, tahun 2023, apa yang saya alami, apa yang kami keluarga alami, apa yang kita alami bersama di Pelayar. Aduh Tuhan, rasa-rasanya memang kayaknya kita sudah KO, saudara. Kayaknya kita sudah menyerah, kayaknya kita sudah terkapar, saudara. Tapi tidak, saudara. Janji firman Tuhan, walaupun kelihatan akan jatuh, tapi tidak sampai apa? Tidak sampai tergeletak. Karena apa? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Karena apa yang dijanjikan sudah Dia tepati. Maka kita bilang sudah terbukti, sangat terbukti. Tetapi saudara, ternyata tidak cukup hanya terbukti. Tapi Mazmur 119 ayat 140 dibilang begini, janjimu, janji Tuhan sangat teruji. Jadi ternyata bukan cuma terbukti, tapi teruji. Nah, teruji ini satu level di atas terbukti, di atas terbukti. Kalau terbukti itu orang janji dan dia tepati, ya sudah, kita bilang sudah terbukti, memang kau tepati janji. Tapi kalau teruji itu artinya dia bisa membuktikan janjinya ditepati berulang kali. Dia janji, dia tepati, dia janji, dia tepati, dia janji, dia tepati. Setelah melewati sebuah kurun rentang waktu yang lama, saudara. Artinya sudah teruji oleh waktu. Jadi Tuhan bukan hanya sekali berjanji dia tepati, kok soalnya tepati, enggak, saudara. Tetapi sudah teruji melalui rentang waktu yang begitu panjang. Makanya kan ada lagunya, saudara, ya. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk hidupku. Itulah Tuhan kita. Dia bukan cuma membuktikan bahwa dia bisa menepati janjinya for orang, tetapi teruji melewati berbagai masa, melewati berbagai musim kehidupan kita yang kita sudah lewati, saudara. Jangankan hanya 2023, tahun-tahun sebelum itu sudah panjang sekali. Kita sudah lewati banyak sekali tantangan, banyak sekali proses, banyak sekali pergumulan. Bahkan sudah ada tahun 2020, 2021, 2022 ketika pandemi melanda. Bahkan sekarang ini saya dengar-dengar katanya angka COVID naik lagi, dan ya kita tidak tahu lagi ke depan apa, saudara. Memang firman Tuhan harus digenapi, ini masa-masa yang sukar. Tapi ternyata kita bisa lewati semua itu, saudara. Karena apa? Tuhan membuktikan bahwa dia bukan cuma pribadi yang berjanji dan terbukti, tetapi dia juga berjanji dan janjinya sangat teruji, saudara. Ada satu fenomena alam, saudara, yang namanya pelangi. Ya, pelangi itu saya baca, saudara, di satu artikel. Dikatakan bahwa psikolog menyarankan orang lihat pelangi karena ternyata sudah ada efek menenangkan saraf, mengendurkan saraf ketika orang lihat pelangi. Pelangi itu membuat orang rileks, katanya begitu menurut penelitian, saudara. Walaupun ya pelangi sejak tahun 80-an setelah parade di California, San Francisco, saudara, itu sudah jadi ikon untuk LGBTQ. Tapi sebenarnya pelangi itu kan janji Tuhan. Ketika Nuh mempertanyakan, Tuhan,
Apakah betul kau tidak akan mengirimkan air bah lagi ke atas bumi? Tuhan bilang, aku taruh busurku sebagai tanda perjanjian, bahwa aku tidak pernah akan lagi menghukum bumi ini dengan air bah. Dan Tuhan taruh, saudara, pelangi itu sebagai tanda bahwa aku tidak akan lagi menghukum bumi. Nah, saudara, tahukah pelangi itu berapa warnanya, saudara ya? Ya, pelangi itu warnanya katanya Magicu Hibiniu, saudara ya. Tetapi sebenarnya pelangi itu bukan cuma 7 warna itu. Pelangi itu ada 16 juta warna, saudara. Ya, dari merah sampai kepada ungu itu sebetulnya ada 16 juta warna. Nah, kalau kita gambarkan secara rohani, sebanyak itulah janji-janji Tuhan di seluruh Alkitab, saudara ya. Di seluruh Alkitab banyak sekali janji Tuhan yang lebih dari cukup untuk bikin kita tetap tenang, tetap rileks walaupun harus berada di tengah badai, tantangan, gelombang yang datang. Saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia tahun 2024 kasih tema beriman teguh kepada Kristus. Beriman teguh kepada Kristus. Saya suka sekali, saudara, flyer yang diterbitkan oleh Sinode Gereja kita, saudara, tentang tema 2024 ini. Saudara lihat di flyernya itu, saudara, itu ada orang lagi berdiri di mana? Di tengah badai, saudara. Dan tapi dia tetap berdiri, tetap berjalan, tetap melangkah. Ada badai, ada gelombang. Kayaknya cuacanya, saudara, cukup menyeramkan. Tapi dia tetap berdiri dan tetap berjalan dengan tenang, saudara. Dan kemudian ada kata-kata di situ. Beriman teguh kepada Kristus. Seharusnya kita demikian, karena kita tahu janji-janji Tuhan, ya dan amin, sudah terbukti dan sudah teruji, saudara. Makanya kalau kita lihat baliho-baliho yang bacalek-calek itu toh, wah, macam-macam, saudara, janji-janjinya. Lalu kemudian ada satu yang dibilang sudah terbukti, sudah teruji. Tetapi manusia, namanya manusia berjanji, saudara, kau yang berjanji, kau yang mengingkari juga. Itulah janji manusia, saudara ya. Cuma manis di bibir, bifi malendong, saudara. Itulah janji manusia. Tapi kita tahu kalau kita pegang janji Tuhan, kita akan tetap tenang. Meskipun kita 2024 ini akan menghadapi badai sekalipun, gelombang sekalipun, tapi tetap tenang. Hati kita tetap teguh, tetap teduh, karena kita tahu bahwa janji Tuhan yang menopang hidup kita. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena apa, saudara? Ya, karena Yesus dengan janjinya yang luar biasa, yang terus menopang kehidupan kita. Mari pegang janjinya, saudara. Karena kesetiaan Tuhan, ketika kita taat kepadanya, maka berkat kesetiaannya kita alami. Kita lihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, apa berkat dari kesetiaan Tuhan? Karena Tuhan setia, maka kita bisa mampu dan tetap kuat. Kita bisa mampu dan tetap kuat. 2 Tesalonika 3 ayat 3 berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu. Efesus 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, bukan kuat pakai kekuatan sendiri. Coba tengok sebelah dan bilang, kamu harus kuat. Sekarang balas pada bilang, kamu juga harus kuat. Tapi bukan kuat pakai kekuatan kita. Pada faktanya, saudara, kita ini semua tidak kuat. Kita semua lemah. Kita semua tidak mampu. Secara manusia kita semua kurang pintar, kurang bisa, saudara. Kurang mampu. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita tidak punya daya kita sangat-sangat terbatas. Karena itu kita kuat bukan pakai kekuatan kita. Makanya tidak ada alasan untuk kita sombong. Saudara, saya renung-renungkan di akhir tahun 2023 kemarin, saudara. Ya, saya sudah melayani kurang lebih 32 tahun. 32 tahun dalam pelayanan. 16 tahun jadi gembala, 16 tahun jadi penginjil, saudara. Kalau bicara pengalaman pelayanan, sudah banyak. Khotbah sudah terlalu sering, saudara. Mulai khotbah 2-3 orang sampai khotbah ribuan orang. Sudah pernah. Pendidikan teologi saya juga punya, saudara. Ya, pengalaman-pengalaman di pelayanan, apa yang kurang dalam diri saya. Saya pikir saya sudah cukup berpengalaman lah di dalam pelayanan. Apalagi sekarang Tuhan percayakan menggembalakan 2 sidang jemaat, saudara. Berkhotbah sudah sangat-sangat banyak sekali saya berkhotbah. Tetapi saudara, yang saya dapati dalam perenungan saya di akhir tahun kemarin, semua itu tidak ada apa-apanya, saudara.
Ya, kita tetap saja tidak punya kemampuan apapun. Kita sama sekali tidak hebat, tidak cakap, tidak pintar, tidak bisa, tidak mampu, saudara. Kita sangat-sangat terbatas. Pengalaman-pengalaman kita itu tidak layak untuk kita banggakan, sekalipun kita full of experiences, saudara. Tidak berhak untuk kita banggakan, saudara. Saya ingat Rasul Paulus, waktu dia semakin dalam, semakin intim kenal Yesus, dia bilang begini, semua tapi pengalaman, semua kita petitel, semua tapi jabatan, semua tapi semua latar belakang pendidikan. Rasul Paulus bilang apa? Semua itu sampah, saudara. Bahkan pengalaman-pengalaman kita di pelayanan, kalau cuma mau andalkan itu, saudara, itu semua sampah, saudara. Ya, karena dibilang pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia. Maka sekarang di tahun 2024, orang bukan mengandalkan tompe kehebatan, kemampuan kita diurapi Tuhan. Oh, Tuhan yang kasih kita otoritas, saudara. Bukan itu dasar kebanggaan kita. Dasar kebanggaan kita adalah ketika kita makin mengenal Yesus lebih dalam, makin pahami apa kehendaknya di dalam hidup kita, dan terus melangkah di dalam panggilan yang sudah Dia tetapkan buat kita. Taat saja, seperti yang waktu saudara di Natal kemarin, saudara, apa yang saya sampaikan lewat firman Tuhan, yaitu bagian kita bukanlah berkompetisi, bagian kita adalah taat saja, saudara. Tuhan sedih melihat orang saling bersaing, siapa pe gereja lebih hebat, siapa pe pelayanan lebih diurapi, oh siapa pe diri lebih dipakai Tuhan. Oh, saudara, Tuhan benci itu kompetisi rohani model begitu. Tuhan tidak suka, itu mendukakan hati Tuhan. Bagian kita tetap merendahkan diri, saudara, karena kita tahu dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita tidak berdaya, saudara. Makanya saya dapati dalam perenungan di akhir tahun kemarin, karena biasanya kan namanya juga seorang hamba Tuhan, seorang gembala mempersiapkan khotbah, mau tidak mau kan harus merenungkan, harus menelaah, saudara. Dan banyak hal yang Tuhan bukakan. Tapi saya dapati satu hal yang luar biasa, ini jadi sesuatu yang misterius menurut saya. Tetapi ini satu hal yang saya alami, saya tidak tahu saudara. Tapi saya dapati begini, makin banyak saya tahu tentang Tuhan, makin banyak saya tidak tahu tentang Tuhan. Ya, sekali lagi, makin banyak saya tahu tentang Tuhan, ternyata makin banyak saya tidak tahu tentang Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan itu terlalu besar untuk kita pahami, saudara. Torang pe otak ini cuma sama dengan biapong pe besar, saudara. Biapong di bintang wayang pe besar. Kalau mau cari pahami itu Tuhan yang ini angkasa raya semesta ini aja. Saya lihat kemarin ada foto yang dirilis oleh NASA. Itu foto pohon Natal di luar angkasa, saudara. Jadi itu gugusan bintang yang membentuk kayak pohon Natal, warnanya hijau, saudara. Dan itu ada di galaksi yang sama dengan kita, ya, galaksi Milky Way, Bima Sakti, saudara. Jadi satu galaksi dengan kita. Tapi jaraknya, saudara, 3 juta apa 3 miliar tahun cahaya baru sampai ke sana. Astaga, saudara. Kapan saudara bisa sampai, ya? Jadi betapa besarnya, dan itu semua Tuhan yang memiliki, Tuhan yang menciptakan semua itu, saudara. Ya, jadi waduh, Tuhan yang begitu besar, kita sampai kapanpun kita tidak akan bisa pahami, saudara. Makanya bagian kita adalah apa? Terus merendahkan diri di kaki Tuhan, terus taat dan setia melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kenapa kita bisa tetap kuat, tetap kokoh, meskipun menghadapi begitu banyak tantangan? Kita bisa tetap kuat karena kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala kondisi situasi bagi kebaikan kita. Itu Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Alkitab King James bilang, all things works together for our good. Semua Tuhan renda, Tuhan atur begitu rupa untuk orang pe kebaikan. Bahkan di Alkitab The Message, kata good itu dia pakai kata benefit, saudara, untuk keuntungan kita. Artinya apa? Meskipun orang alami kerugian, tantangan, masalah, kayaknya kita kehilangan rugi, ya, tetapi saudara, tidak ada kata rugi dalam kamus anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Tetap orang untung walaupun rugi. Kelihatan banyak masalah, tetap untung. Mau rugi kek, tetap untung, saudara. Makanya kan ada lagunya, ya untungku besar jika Yesus milikku. Coba katakan dengan iman, saya tidak bakal rugi. Saya tidak pernah rugi. Saya selalu untung. Walaupun orang lihat saya banyak masalah, walaupun orang lihat saya berkekurangan, saya tidak pernah rugi. Di dalam Tuhan saya selalu untung dan tetap untung, saudara. Karena apa? Bersama Tuhan Yesus, Dia bekerja untuk mendatangkan keuntungan, kebaikan dan berkat dalam segala situasi dan kondisi apapun dalam hidup kita. Saya ingat orang Mesir, saya pernah baca satu artikel. Orang Mesir kuno, saudara, di sepanjang tahun berjalan mereka suka kumpulkan batu. Ada batu warna putih, batu
warna hitam. Kalau mereka ngalami sesuatu yang membahagiakan mereka, saudara, kayak keberuntungan, kesuksesan, atau hal-hal yang bikin mereka happy, mereka akan taruh batu putih. Jadi tiap satu peristiwa yang menyenangkan, satu batu putih disimpan, saudara. Tetapi kalau mereka ngalami kesialan, kerugian, musibah, bencana, atau kehilangan orang yang mereka kasihi, tiap satu peristiwa yang bikin mereka nangis, bikin mereka bad mood, mereka akan ambil batu warna hitam, simpan di kantong. Nah, at the end of the year, di akhir tahun mereka akan hitung ini batu-batu ini. Batu-batu yang putih dihitung berapa banyak, batu-batu hitam dihitung berapa banyak. Kalau batu putih lebih banyak, maka mereka bilang, tahun ini tahun luar biasa. Oh, tahun ini tahun yang keren. Tahun ini mereka untung, saudara. Maka mereka akan akhiri tahun itu dengan celebration, perayaan, mereka berpesta, bikin party. Tapi kalau batu hitam lebih banyak, maka mereka bilang, ini tahun ini. Ini tahun sial sekali. Jadi saudara, mereka akan akhiri tahun itu dengan perkabungan. Karena mereka bilang tahun ini tahun yang sial. Kalau batu hitam lebih banyak, peristiwa yang buruk lebih banyak. Tapi saudara, coba kok itu kembali kepada kita, saudara. Coba 2023 kemarin lebih banyak yang baik atau yang buruk yang terjadi. In case pun lebih banyak yang buruk, tetap kita akhiri 2023, masuk 2024, tetap mengucap syukur. Tetap party, maksudnya bukan party yang duniawi ya, tetapi tetap bersuka cita, saudara. Ya, karena kita tahu tidak ada batu hitam dalam kamus kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Semua batu putih. Artinya apa? Meskipun itu hal yang buruk, masalah, pergumulan, tetapi itu mendatangkan keuntungan, mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kita namakan 2023 kemarin tahun kesetiaan Tuhan, tahun mujizat Tuhan, tahun pertolongan Tuhan. Dan 2024 ini kita namakan apa? Walaupun banyak pergumulan, tetap kita namakan 2024 tahun mujizat, tahun berkat, tahun kemenangan, tahun kita akan mengalami perkara-perkara besar bersama Yesus. Kita cakap menanggung segala perkara, sebab bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil bagi kita. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh menerima berkat firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh ada di tahun 2024. Semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada, karena Tuhan setia buat kami. Biarlah Tuhan 2024 ini kami mau ambil komitmen, keputusan. Kami mau tetap taat dan setia kepada Tuhan. Karena kami melihat Tuhan setia kepada kami, maka kami meresponi kesetiaan dengan kami juga mau tetap taat dan setia kepadamu. Tolong kami Tuhan, supaya tetap menjaga hati kami tetap teguh, percaya kepadamu, beriman teguh kepada Kristus. Diberkati setiap jemaat-Mu yang menerima firman dengan sukacita pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus lewat sakramen perjamuan asa yang kudus. Saya mau pastikan lebih dahulu saudara sudah menerima semua elemen perjamuan kudus di tangan saudara. Ya, saya pastikan sudah menerima semua. Apakah sudah menerima? Ya, puji Tuhan. Kalaupun ada yang belum menerima, saya mohon para asyir untuk boleh membantu. Sekiranya ada yang belum menerima elemen perjamuan kudus pada saat ini, ya, saya persilahkan untuk kita boleh mempersiapkan dulu elemen perjamuan kudus pada saat ini. Haleluya. Baik, kalau kita sudah mempersiapkan, saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita siapkan hati untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kembali dalam persekutuan kami di rumah Tuhan, hari pertama di tahun 2024, kami kembali diberi kesempatan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus lewat sakramen perjamuan asa yang kudus. Urapi kami semua, kuduskan kami semua, ampuni kesalahan dan dosa kami, layakkan kami duduk semeja sehidangan dengan Tuhan lewat sakramen perjamuan asa yang kudus pada pagi hari ini. Mari saudara, kita mengangkat hosti di tangan kanan kita tinggi di atas kepala. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus di malam ia diserahkan mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, saya mau bertanya, apakah kita percaya bahwa hosti yang kita pegang dengan tangan kanan tinggi di atas kepala ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Kalau kita percaya, mari kita makan dengan sukacita, dengan iman, sambil mengucap syukur. Katakan bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari orang makan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang sudah terpecah bagi kami. Sekarang kita ambil saudara cawan yang berisi anggur, dan pastikan kita sudah membuka kemasannya terlebih dahulu. Ya.
Mari kita angkat ke atas saudara tinggi dengan tangan kanan di atas kepala. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan setelah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara, percayakah kita bahwa anggur dalam cawan yang kita angkat tinggi dengan tangan kanan di atas kepala ini adalah darah Yesus? Amin. Kalau kita percaya, mari kita minum bersama-sama dengan sukacita, dengan iman, sambil mengucap syukur. Katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu yang sudah terpecah dan darahmu yang sudah tertumpah memberikan kami pengharapan akan penyertaan dan kesetiaan serta pertolongan Tuhan yang kami akan terus alami di sepanjang tahun 2024 ini. Izinkan hamba-Mu memberkati semua jemaat-Mu yang sudah hadir beribadah di hari pertama di tahun 2024 Tuhan. Engkau menjamah, melawat, menguatkan, memulihkan, dan memberkati kami semua. Tetap setia, taat di hadapan Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan mengambil rema-rema firman Tuhan. Prophetic words untuk tahun 2024. Di dalamnya mungkin ada teguran, di dalamnya mungkin ada nasihat, mungkin juga ada peringatan yang keras. Tapi kami belajar menerima Tuhan dengan sukacita. Setiap kata-kata profetik Tuhan yang merupakan hadiah tahun baru dari Tuhan buat kami. Kami akan ambil sebentar. Kami mau terima itu dengan iman sebagai peneguhan buat kami melangkah sepanjang tahun 2024. Sebentar juga mau membawa persembahan ucapan syukur kami di awal tahun. Tuhan, Engkau berkati setiap persembahan yang kami bawa sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan sepanjang 2023 dan kesetiaan Tuhan yang bawa kami masuk ke tahun yang baru. Kami mau bawa persembahan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita boleh duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya, Gembala bersama dengan Ibu Gembala, kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Sekali lagi tetap semangat, tetap sepakat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Immanuel.